بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله توفيق الهداية والعناية والسلامة والبركة ولوجه المسلمين بفضلك الكريم الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة والشفاعة والرضا إلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله Saya Salim bin Sandi al-Hadrami Allahu anhu innahim Bibarakah al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya agungkan hormat saya dan takdim saya kepada para pengurus DKM Masjid At-Taqwa, khusus Ketua DKM dan para guru-guru kita semua, Bapak Ustaz Nurdin, Bapak Haji Imam Basuki, Bapak Iwan Setiawan, Bapak Haji Pitoyo dan lain-lainnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat yang paling utama yang tidak bisa dimiliki oleh setiap manusia, yaitu iman dan Islam kita. Itu mutlak karena adalah taufik hidayah Allah yang diberikan kepada kita, patut disyukuri. Mudah-mudahan kita tetapkan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita selalu mampu memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama masih sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita terus untuk diperjuangkan untuk menegakkan syariat-syariat agama Allah agar kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua tetap tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terlupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan tergolong umat yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Ini adalah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu yang kita diteladani atau kita diperjuangkan, yaitu bagaimana kita selaku umat Islam
yang disebut menjadikan ahli ibadah. Beda dengan tukang ibadah. Kalau tukang ibadah agak capek, tapi upahnya sedikit. Tapi kalau sebagai ahli, walaupun ibadahnya sedikit, upahnya gede. Perbedaannya seperti itu. Ahli itu seperti ibarat tukang bangunan, yaitu ahli itu arsitek atau konsultan. Beda, cuma ngontrol, nunjukin para insinyur-insinyur itu gede upahnya. Beda, kerjaannya juga berbeda. Kalau tukang dari pagi sampai sore gajinya sedikit tuh. Tapi kalau ahli, nah itu seperti begitu. Sudah pada tahu. Nah di sini ibadah kita pun juga mudah-mudahan menjadikan ahli ibadah. Dengan syaratnya kenapa? Yaitu harus mengerti aturan-aturannya, ilmu-ilmunya, supaya kita menjadikan ahli. Makanya orang ahli itu sudah berbeda. Nah saya tidak banyak berbatas ini, banyak yang dibahas. Mungkin saya akan berkelanjutan, yaitu anggaplah aja kita sedang murojaah ya. Murojaah itu adalah roja'a yarji'u. Jadi wajannya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ul maf'ul mif'alun marju'un. Jadi maf'ul ini marji'un, roja'a yarji'u. Nah, jadi muroja'a, murdoban. Jadi kembali yang sudah hafal, kita menghafal kembali. Ihbid, jadi menghafal daripada yang lupa, gitu ya. Mungkin bapak-bapak sudah paham tentang masalah fikih yang dibahas daripada kitab Safinatun Najah atau Kasifatus Saja, ya. Kalau Safinah itu adalah artinya perahu, Najah itu penyelamat. Jadi dalam ibadah itu dasarnya yaitu untuk menyelamatkan ibadah kita, yaitu harus mengerti tentang ilmu fikih. Ya diambil daripada kitab Safinatun Najah. Safinah artinya perahu, Najah untuk menyeberang itu harus ada perahu gitu. Jadi penyelamat. Najah itu supaya selamat. Yang kemarin kita bahas yaitu tentang mungkin tayamum. Ya, sekarang ini akan membahas kelanjutannya, yaitu najasah atau istinja secara bebersih. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi, al-Islamu nadifun fatanaddu. Jadi Islam itu adalah suci, maka fatanaddu. Berbuatlah kalian untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, gitu. Jadi bersih. Bersih itu artinya meluas. Bersih hati, bersih dari dosa. Itu secara batiniah kita bersih daripada dosa. Dosa itu apa? Yang menghambat daripada ibadah. Bisa dengan riya, ujub, takabur, nah itu bahasa seperti itu. Atau dalam segi amaliyah sum'ah itu selalu ingin banyak jamaah, selalu ingin didengar oleh jamaah, selalu ingin ditundukin oleh jamaah. Wah, udah dibangga-bangga, itu adalah sum'ah. Kalau ujub merasa yang bagus gitu. Nah, itu adalah penyakit batin. Nah, di sini saya akan menerangkan kalau fikih itu sifatnya lahiriah, dohiriah, ya. Jadi dohir. Jadi membersihkan daripada dohir. Dohir itu ketika kita melaksanakan sholat, supaya kita menjadikan ahli, kalau ahli itu tidak salah, gitu. Karena perhitungan. Ketika sudah tahu syarat dan rukunnya, sebelum melaksanakan ada persiapan. Kalau kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerja yang malam dibalas semalam itu, kita harus mempersiapkan apa syarat dan syarat-syaratnya atau yang wajib dipersiapkan. Jadi sudah terhandle dari apa yang ketika ada hambatan sudah tahu kan gitu. Jadi kesalahan-kesalahannya yang menjadikan
kita tidak terima sholat itu apa saja sudah tahu. Nah, gitu. Nah, yang kami dibahas di sini adalah tentang najis. Nah, najis ya, najis. Jadi sudah tahu najis itu dalam kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu salasatun. Najis itu terbagi 3. Ya, jadi gampang aja kita mah. Ya, supaya ngaji itu mendapat ilmu, bukan mendengar kehebatan dari suara mubalik ya, suara jamaah. Jadi kita yang penting kita paham ketika keluar dari majelis kita mendapatkan ilmu walaupun dengan setetes ya. Karena kapasitas kita ini untuk mendapatkan ilmu itu tidak seharusnya harus tinggi yang aneh-aneh, tapi yang standar aja ya. Yang penting manfaat. Jadi saya ambil daripada kitab Safinah ini tidak muluk-muluk karena ini adalah dasar sekali, tapi insya Allah akan menjadikan penyelamat dalam ibadah ini. Walaupun kita tidak mengenal tentang takrib atau Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, ya, terus yang lain-lainnya, mengerti tentang masalah ilmu fikih diambil daripada kitab Safinah, maka insya Allah akan terselamatkan. An-najasatu salasatun, najis itu terbagi 3. Nah, 3. Mughalladatun, yang pertama adalah mughalladah. Wa mukhaffafatun, dan yang kedua adalah mukhaffafah. Wa mutawassitatun, yang ketiga mutawassithah. Mughalladah artinya berat, mukhaffafah artinya enteng, mutawassithah artinya pertengahan. Apa saja yang disebut mughalladah? Al-mughalladatu, adapun najis mughalladah itu najasatul kalbi. Najis mughalladah itu adalah yaitu najis munculnya daripada anjing, wal khinjiri, dan babi. Nah, cukup ya, anjing dan babi, wa far'i ahadima, dan keturunan-keturunannya. Itu baik dari babi maupun dari anjing, itu disebutnya najis yang berat. Lah, kunci begitu aja. Wa mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah tersebut baulus sobi'i, adalah air kencingnya bayinya laki-laki ya, alladzi lam yat'am ghairu labanin, yaitu yang belum memakan selain daripada air susu ibu. Walam yablugil haulaini, yaitu belum mencapai 2 tahun. Kunci. Mughalladah berat, anjing dan babi. Khaffafah ringan. Nah, ringan itu tidak ada lagi, hanya air kotoran ya. Jadi bukan masalah air kencing aja, kotoran baik BAB-nya ya, atau air kencingnya bayi laki-laki, bukan ini. Jadi jangan salah, bukan perempuan. Kalau perempuan walaupun belum makan apa-apa, masuknya mutawassithah. Kalau bayi laki-laki yang belum makan susu, belum makan susu yang lain selain ASI. Kalau sekarang kan banyak susu Denko, susu ya selain susu ibu lah. Ya, sapi, kita mau keturunan sapi. Nah, jadi selain daripada susu ibu itu termasuk mutawassithah. Walaupun umur baru sehari, anak tersebut atau seminggu ya, kalau sehari kan belum makan pasti ASI dulu. Walaupun baru seminggu tapi sudah minum atau sudah dikasih makanan atau minuman yang lain selain daripada ASI, maka sudah mutawassithah. Nanti baru dipraktekkan cara membersihkannya. Ini sepele ya, sepele tapi penting. Ya gitu, sepele tapi penting. Wa mutawassithatu, adapun najis mutawassithah sairun najasati, sesisanya daripada mughalladah dan mukhaffafah. Mughalladah anjing dan babi semua isinya, dan mukhaffafah
kotoran air kencing bayi laki-laki yang belum nyampe atau belum melebihi 2 tahun, belum makan selain daripada ASI. Nah, selain itu semua di antara najis itu adalah mutawasito. Nah, kita menerangkan bagaimana mugolado cara membersihkannya, cara menghilangkan najis tersebut. Karena bingung ya. Nah, gitu bagaimana? Nah, ini praktek. Al-mughalladatu tatkuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Mughalladha itu bisa bersih bisab'i ghusalatin, jadi dengan 7 bilasan, gosokan, cucian, ba'da izalati ainiha, setelah hilang daripada najisnya, bendanya. Nah, ihdahuna, salah satunya dari 7 bilasan itu biturobin, dengan tanah. Nah, kuncinya dengan tanah. Tanah ini adalah debu atau lumpur, lumpurnya yang suci. Nah, itu paham? Jadi sedikit ini sudah jelas. Mughalladha cara membersihkannya dengan 7 bilasan. Ambil satunya, yang pertama dengan debu atau tanah yang suci. Bagaimana kalau tidak pakai? Tidak sah, berarti najisnya belum hilang. Kuncinya begitu aja, dasarnya begitu aja. Adapun, nah ini dasarnya sudah mantap, ini sudah sepakat para ulama ya kalau di Sapina itu. Jadi kalau ini perbedaan-perbedaan itu dari kitab-kitab yang lain, jangan menjauh ke sono dulu kita mah ya. Karena kelasnya kelas SD, SMP, SMA. Nanti kalau sudah kuliahan baru itu mau kelas-kelas para ustadz ingin cabang-cabang puru-purunya, perbedaan-perbedaannya. Jadi kita jangan membuat puyeng dalam membahas tentang agama ya. Jadi ambil yang simple, yang bisa diterima oleh akal kita dan sudah sepakat dengan para ulama, sudah ilhalnya. Jangan neko-neko, nanti malah kebablasan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, "Ida saribal kalbu fi ina'in ahadikum falyagsilhu sab'an." Ketika ketika ya apabila anjing minum dari wadah salah satu atau salah seorang di antaramu, jadi ada wadah, tiba-tiba anjing menjilat. Nah, Rasulullah melihat seperti itu, maka falyagsilhu, basuhlah dengan 7 balik. Wal muslim, dalam liwat hadis Muslim, ulahunna biturobin, jadi salah satunya adalah dengan tanah. Ini adalah hadis menerangkan bahwa cara mensucinya najis mughalladhah itu yaitu adalah dengan membasuh 7 balik, salah satunya dengan tanah. Udah kunci gitu aja ya. Ya macam-macam lah pokoknya mah. Bagaimana ke sabun? Bisa ada, boleh, dan tidak boleh juga ada. Itu tergantung ad-daruratu bihul mahdhurah. Ketika kita umpamanya lagi merantau ke daerah Taiwan itu mayoritas babi makanannya. Bagaimana kalau kita seorang muslim? Nah itu seperti gitu, kita tantangan. Itu bagaimana? Atau di lantai yang paling tinggi, kan bingung mencari tanahnya. Dasar ke bawah nggak ada. Bagaimana penggantinya? Itu didasarkan boleh dengan sabun, ya kan, dengan sabun. Itu adalah madarurah. Jadi bisa-bisa aja. Kalau ada tanah, itu adalah harusnya dengan tanah. Kenapa harus dengan tanah? Maka itu adalah salah satunya dalam sains teknologi itu, para dokter menerangkan tentang kenapa harus dengan tanah, karena mempunyai anjing itu adalah mempunyai organisme ya. Organisme itu adalah semacam cacing atau kuman, bakteri yang akan merusak, menular kepada setiap benda yang nempel.
Mungkin dari liurnya, karena di lambungnya itu adalah cacing pita, kalau gitu. Itu adalah bisa membunuh manusia kan gitu. Kalau dikatakan dalam ilmu rabies. Nah, rabies itu tidak hilang dengan sabun. Yang hilangnya itu hanya dengan tanah gitu. Makanya dianjurkan harus dengan tanah. Jangan sembarangan tanah, jangan dengan batu. Lain lagi, jangan dengan dicampur atau dengan apalagi pasir, ya, tidak bisa. Jadi harusnya disyaratnya dengan biturobin, ya, jadi dengan tanah gitu. Jadi jangan perlu bagaimana ini berbentuk tanah, ini bentuk tanah tapi pasir, ya tetap harusnya dengan tanah, kuncinya begitu. Jadi membasuh najis mughalladhah itu 7 balik, yang satunya harus dengan tanah baru bisa suci. Nah, seandainya lagi lewat dijilat, nah itu dijilat itu. Terus bagaimana? Kalau kita umpamanya kering sama kering, mengusap bulunya, itu tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi najis. Tapi ketika basah, maka di situ najis. Atau salah satu basah bisa najis. Kalau kering, sama-sama kering, itu tidak dengan liurnya, itu tidak menjadikan najis, ya. Jangan terlalu aja usap-usap lah kalau orang Islam ya. Gitu. Jadi seandainya ngelewat garis gitu, istilahnya itu insya Allah kalau sama-sama kering. Dikit aja begitu, kalau hukum begitu aja, simple ya. Terus apalagi najis mughalladhah ketika apakah itu termasuk najis ainiyah? Ya najis ainiyah, walaupun najis kalau di najis ainiyah dan hukmiyah itu hanya ada di mutawasito, nanti diterangkan. Jadi kalau ainiyah itu ada bentuk, ada jenisnya itu. Kalau jilatan kan tidak ada, ya kadang-kadang kelihatan. Tetap harus digosok dengan tanah 1 kali, dibilas dengan air 7 kali. Sudah paham ya? Gitu aja. Wal mukhafafatu, adapun najis mukhafafah bisa bersih tathuru bi ra'sil ma'i 'alaiha. Gitu. 'Alaiha ma'al ghalabati wa ijalati 'ainiha. Jadi najis mukhafafah tersebut bisa bersih karena najisnya paling ringan. Biro silma'i, cukup dengan menyiramkan saja kepada najis tersebut ma'al golabati wa ijalati ainiha, sehingga menghilangkan bendanya. Cukup, gak usah digosok-gosok. Seumpamanya nih lagi kencing nih, lagi gendong bayi umur 1 tahun, bayi laki-laki, sudah tahu bahwa bayi tersebut tidak pernah makan apa kecuali ASI. Nah, tiba-tiba cerul aja di sini, mau sholat, gampang, gak usah diganti, ya, asal jangan belebotan gitu. Oh, ketetesan di sini, cukup ambil air, siram, beres. Itu adalah najis yang paling ringan. Jadi setengah suci gitu ya. Kalau ringan itu setengah suci, enggak full najisnya. Nah, bagaimana kalau sudah makan, kalau bayi perempuan, tetap itu harus disiram, tetap dicuci, dicium, kalau bau masih najis, ya. Kalau masih ada rasa bau atau tercium, kelihatan warnanya, itu tetap kalau mau diganti dulu atau dihilangkan dulu dengan rasanya itu. Lanjut, biar cepat. Wal mutawasitatu, adapun najis mutawasito tanqosimu ala kismaini. Najis mutawasito itu terbagi 2. Kalau mughalladhah baik tidak ada bagiannya, pokoknya semua najis aja, paling berat. Nah, najis anjing dan babi. Kalau mukhafafah paling ringan, yaitu najis bayi, kotoran bayi, air kencing bayi yang baru umurnya sebelum nyampe melewati 2 tahun, belum makan apa-apa selain ASI, maka disebut najis mutawasito. Kalau perempuan jangan dianggap mutawasito, mukhafafah, itu adalah mutawasito. Ya, kalau najis bayi laki-laki yang umur 2 tahun
ke bawah, belum makan apa-apa itu mukhopapa. Maaf ya, mukhopapa. Kalau selain bayi laki-laki, mutawasito. Kalau mutawasito itu adalah ada dua bagian. Yang pertama ainnya, ainnya itu zat berbentuk, ya, ada warna, ada rupa, terus ada rasa, terus ada jenisnya. Bagaimana? Contohnya kotoran kita, kotoran hewan, kotoran, semua kotoran itu adalah mutawasito, pertengahan. Setiap najis dikategorikan mutawasito. Bangke juga sama, bangke hewan mutawasito, kecuali yang suci itu adalah manusia, terus ikan, terus belalang, ya, itu adalah suci, tidak najis, ya. Selain daripada umpamanya itu, walaupun yang sudah dimakan, yang suka dimakan, yang namanya bangke mutawasito, ya. Semua kotoran. Nah, al-ainiyatu wal hukmiyatu, yang kedua adalah hukmiyah. Hukmiyah itu tidak berjenis. Al-ainiyatu, adapun ainiyah allati laha launun warihun wa ta'mun. Jadi ainiyah itu yaitu ada warnanya, ada penciumannya, baunya, wa ta'mu, ada rasanya. Kalau dijilat gimana rasanya, pahit atau bagaimana kan gitu. Nah, itu adalah najis mutawasito ainiyah. Ainiyah itu ada kelihatan. Kalau kencing tahu bau pesing. Kalau BAB kelihatan kuning-kuningnya. Terus pokoknya itai kotok hitam-hitamnya, itu ainiyah, ya. Ainiyah. Kalau hukmiyah mah tidak kelihatan. Caranya gimana? Fala buddha, begitu juga min ijalati launiha. Jadi harus menghilangkan bendanya dulu. Jadi cara membersihkannya, hilangkan dulu bendanya, warihiha wa ta'miha, satu bendanya, kedua warnanya, terus ketiga rasanya, ya, rasanya, terus penciumannya. Itu yang empat itu harus hilang, baru dikatakan suci. Kalau belum hilang salah satunya, maka itu dikatakan belum suci. Terkecuali sudah beberapa kali, contoh di karpet. Nih karpet umpamanya dicuci nih, nggak ada kencing, sudah dicuci, sudah disiram, masih aja bau, udah beberapa dijemur berapa kali, maka itu adalah sudah dimaafkan, ya. Jadi kalau sudah digosok, sudah disemprot, sudah dipakai, waduh macam-macam, karbo juga sudah dijemur 2 kali, masih bau, itu dimaafkan. Kalau sudah berusaha, yang penting zatnya sudah tidak ada. Itu udah paham ya Pak ya? Itu aja yang penting paham aja. Wal hukmiyatu, adapun najis hukmiyah allati la launun. Hukmiyah itu tidak berbentuk, tidak ada warna, wala rihan wala ta'man, yaqika jaryul ma'i 'alaiha, cukup dengan menyiramkan air pada najis tersebut. Air hukmiyah itu yaitu contohnya nih, kalau Bapak nih hati-hati ketika habis wudhu di rumah, kita tidak tahu ada najis di lantai, sudah tidak kelihatan di empelnya sama istri kita, ya, atau pembantu kita, ada anak kecil, ya tidak tahu anak kecil kencing di mana saja, gitu. Sudah kering, kita tidak tahu kan, tidak kelihatan, gitu. Tiba-tiba kita wudhu dari WC, dari kamar mandi, di belakang, injek, cari sendal, ke depan. Di depan belum tentu juga bersih, dari debu, dari apa tidak kelihatan. Ya, lantas ke masjid, kita tidak tahu ada najis, maka disebut itu hukmiyah. Ya, hukmiyah itu adalah yang tidak kelihatan. Maka ketika dari rumah mau ke masjid, maka disunahkan atau diharuskan kaki tersebut itu dicuci terlebih dahulu, disiram dulu dengan air, menjaga ada najis yang tidak tahu, itu disebut hukmiyah. Atau jadi itu gitu, kalau di Imam Syafi'i ini, kalau di Imam Syafi'i begitu. Jadi di madhab yang lain ada beberapa fatwa juga, ada beberapa perbedaan. Bisa hukmiyah itu dikategorikan tidak najis,
ada dikategorikan tetap najis karena tidak tahu. Ya, jadi itu ada dimaafkan. Tapi kalau kita ini harus teliti. Jadi untuk menjadikan kesahannya ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja karena waktu sudah tidak cukup 5:30 ya. Mudah-mudahan ini pembahasan tentang fikih ini dasar sekali, mudah-mudahan manfaat khusus bagi saya sendiri dan umum jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa mempraktekkan ketika kita mendapatkan terjadi ada najis. Nah, kita cara membasuhnya seperti begitu. Najis itu kategorikan ada 3 macam. Mugolado, najis yang paling berat, tidak ada lagi najis kecuali anjing dan babi. Selain daripada anjing dan babi, maka disebut mutawasito. Cara membersihkannya bila 7 balik, satunya diwajibkan harus dengan tanah yang suci ya, atau lumpur yang suci boleh. Muhopapa itu adalah najis yang paling ringan. Caranya yaitu hanya cukup menyiramkan saja, mempercikan air juga, mempercikan air saja sudah cukup ya. Yaitu muhopapa itu najisnya kotoran atau air kencingnya bayi laki-laki yang umurnya baru 2 tahun, belum makan apa-apa, minum apa-apa selain ASI, belum dikasih kopi, belum dikasih teh manis, belum dikasih jajanan yang lain ya, atau susu-susu yang lain, serela segala macam. Kalau sudah masuk seperti itu bukan mukhopapah lagi, sama dengan membersihkannya kotoran kita. Itu dia sebutnya mutawasito. Kalau mutawasito mah yaitu selain daripada babi, anjing atau bayi laki-laki 2 tahun, itu disebut mutawasito. Cara menghilangkannya najis tersebut supaya suci, hilangkan bendanya, hilangkan warnanya, hilangkan penciumannya, dan hilangkan rasanya. Dijilat tadinya nggak apa-apa kok jadi asin umpamanya, nah itu masih ada, berarti gosok lagi, dijilat lagi, gosok lagi, masih gitu. Iya, caranya begitu lah. Ya gitu aja, cukup gitu aja loh. Ya mudah-mudahan istilah manfaat, dan kita akan berlanjut lagi sedikit-sedikit kotoran yasiru selan, ada yang sedikit-sedikit aja ya, jangan terlalu banyak oleng gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin sayyidina Muhammad fil akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafina ma yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una bi indaka al darajat wa tubalighuna bil aswati min jami'il khairi fil hayati wa ba'da mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wa min ayya'i minhum wal amat. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka fasadfina wa nas'aluka salahi amrina kulluhu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atur nuhun. Ayo. Ayo. Wih, alhamdulillah. Nah, ayah gelasan dah. Enggak. Mangga, Pak. Pak Tamim, mangga. Mangga. Iya. Tutupan terus, Kun. Tambah hitam. Kopi ayah, teh ayah. Teh manis, rasa manis, yakin. Pasang bayar. Nggak usah bayar. Ayah bubur kacang hijau, gorengan ayah, donat ayah, teh ayah, kopi ayah, komplit alhamdulillah ya. Rezeki isuk-isuk. Amin. Mangga, Pak. Ini nyebur sendoknya. Mantap. Bubur yang donat. Jangan pakai tempatnya lah.
Nah ini komplit.